Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah, biasa dipanggil Irwan atau Wawan, terserah kalian saja. Saya dari program studi pendidikan biologi angkatan 2019 Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya pada mata kuliah media dan sumber pembelajaran. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan apa sih itu media pembelajaran, apa sih yang terdiri dari media pembelajaran, kedua media pembelajaran, yang antaranya media realia dan media model. Jadi saya akan memberikan penjelasan singkat, padat, dan jelas tentang apa sih itu media pembelajaran, media realia, dan media pembelajaran model. Dan saya akan memberikan satu masing-masing contoh dari media realia dan media model itu sendiri. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Oke, pasti sering terdengar di otak kalian media pembelajaran. Pasti ini sudah hal yang tidak asing dalam diri kalian, atau mungkin kalian di luar sana pernah mendengar ataupun tidak sengaja mendengar apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Oke, media pembelajaran adalah segala bentuk yang digunakan oleh guru untuk mendukung proses belajar mengajar, di mana proses belajar mengajar ini terjadi peristiwa transfer ilmu ya. Dalam video ini saya akan memberikan contoh juga. Jadi video ini tidak hanya untuk memberikan penjelasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan media realia, tapi saya juga akan memberikan contoh dari media realia itu sendiri dan media model itu sendiri. Oke, tadi kita sudah membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Kesimpulan dari media pembelajaran yakni segala sesuatu yang digunakan oleh para pendidik untuk mengajarkan peserta didiknya, jadi mana media pembelajaran ini berguna untuk membantu jalannya proses pembelajaran dan bertujuan untuk menyukseskan tujuan pembelajaran atau tercapainya tujuan pembelajaran. Begitu. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian media realia. Apa yang kalian pikirkan tentang media realia? Oke, media realia berarti dari kata realita. Realita itu berarti kenyataan ya. Media realia berarti segala sesuatu yang digunakan oleh si pendidik atau tenaga pendidik yang berbau nyata, begitu ya. Itu pengertian dari media realia. Contoh dari media realia apa? Hutan, pepohonan, bunga-bungaan. Tapi pada video ini kita akan membahas tentang contoh media realia dalam pembelajaran biologi. Berarti kita bersangkut paut dengan biologi. Jadi contoh dari media realia yang ada di sekitar kita atau yang ada di lingkungan kita, contohnya bunga-bungaan seperti contohnya bunga kamboja seperti di samping ini. Oke, di sebelah saya sudah ada namanya bunga kamboja, merupakan salah satu contoh dari media realia yang biasa atau yang bisa kita gunakan sebagai tenaga pendidik untuk menjelaskan secara langsung dan secara spesifik bagaimana sih bentuk dari bunga kamboja itu sendiri. Ya, bagaimana sih bentuk dari bunga kamboja itu sendiri? Mengapa saya mengambil sampel bunga kamboja? Karena bunga kamboja itu merupakan bunga yang sering berada di sekitar lingkungan kehidupan manusia atau tidak langka ditemui atau tidak jarang ditemui. Oke, untuk mengapa sih kita harus menghadirkan media realia? Apa sih keuntungan dari media realia itu sendiri? Di mana seorang murid ataupun seorang siswa ataupun seorang peserta didik dapat memantau secara langsung bagaimana sih struktur daun dari bunga kamboja itu sendiri, bagaimana sih struktur kelopak bunga dari bunga kamboja itu sendiri, bagaimana sih struktur akar dari bunga kamboja itu sendiri, batang dari bunga kamboja, dan bagaimana sih apakah bunga kamboja mempunyai banyak warna. Oke, kita ambil lagi ya
beberapa contoh sampel bunga kamboja. Di sini saya juga punya bunga kamboja berwarna merah ya. Di sini saya mempunyai bunga kamboja berwarna merah. Oke. Media realia yang saya gunakan ini adalah suatu media yang nyata atau bukan duplikat ataupun bentuk aslinya. Ya, ini yang realnya, ini yang nyatanya. Biasanya yang kita lihat di gambar itu kan bukan nyata. Yang nyata itu kita bisa pegang atau media 3 dimensi. Nah, gitu. Jadi ini merupakan contoh media realia yang saya ambil sampelnya itu. Contohnya bunga kamboja, di mana bunga kamboja ini memiliki beberapa jenis warna, yakni ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah atau keping-pingan. Di mana bunga kamboja kalau kita membahas bunganya itu berbentuk mirip dengan trompet dan bagian dalamnya itu menyelubung ya, kayak tabung dan memiliki rambut-rambut di tengahnya begitu. Dan adapun ternyata bunga kamboja seorang siswa atau peserta didik bisa mengamati langsung bagaimana sih struktur dari buah bunga kamboja itu sendiri. Ternyata bunga kamboja itu memiliki struktur buah yang seperti silinder atau tabung yang bentuknya agak gepeng begitu. Oh, ternyata setelah kita menggunakan media realia, seorang peserta didik atau seorang siswa ataupun siswi bisa memahami ternyata struktur dari batang bunga kamboja itu sendiri, ternyata strukturnya begini loh. Oh, akar dari bunga kamboja warnanya itu agak kekuning-kuningan atau kecoklatan begitu. Jadi tujuan dari media realia itu sendiri untuk memberikan wawasan lebih luas dan memberikan gambaran yang secara utuh. Namanya realia itu realita atau kenyataan, di mana contoh dari apa yang kita ajarkan. Contohnya pada hari itu kita mengajarkan tentang pohon-pohonan ya, bentuk struktur daun atau bentuk struktur bunga itu sendiri. Contohnya bunga kamboja begitu. Jadi itulah mengapa media realia sangat penting kita bisa gunakan dalam proses belajar mengajar, karena yang pertama bisa meningkatkan daya tarik para peserta didik untuk belajar, dan yang kedua memberikan wadah peserta didik untuk mengamati atau mengeksplorasi langsung bagaimana sih bentuk sesuatu yang dia amati. Dia bisa mengamati secara langsung di depan matanya tanpa harus menghayal ataupun berimajinasi terlebih dahulu. Jadi begitu ya pembahasan tentang media realia. Oke, selanjutnya kita membahas tentang apa sih media model itu sendiri. Media model adalah media yang digunakan dalam bentuk replika dari suatu benda ataupun makhluk hidup. Ya, jadi replika dari suatu benda ataupun makhluk hidup yang sifatnya tidak nyata, ya, model. Jadi segala sesuatu yang digunakan dalam pembelajaran yang bersifat replika ataupun tiruan. Jadi saya di sini akan memberikan contoh dari media model sendiri, itu manekin organ tubuh pada manusia seperti di sebelah ini. Oke, di sebelah saya sudah ada salah satu contoh ya, contoh media model. Kenapa namanya media model? Karena dia menjadi pusat perhatian para siswa mengamati, oh ternyata ini loh yang namanya badan manusia. Ya, kalau badan kan biasa dilihat, tapi kalau struktur bagian dalam kan tidak mungkin kita membongkar salah satu struktur organ dalam orang yang ada di kelas itu ya. Pasti kita akan membutuhkan juga namanya media model, apalagi pada pembelajaran struktur atau alat-alat tubuh manusia. Di sini sudah terpampang jelas bahwa ada dua jenis struktur atau jenis kelamin pada manusia. Kita lihat di sini juga bisa dibuka ya. Oke, itu yang bisa dibuka. Ternyata seorang siswa ataupun seorang peserta didik ataupun seorang siswi bisa mengamati secara langsung bagaimana sih struktur bagian dalam dari tubuh manusia itu sendiri. Dengan adanya media model ini atau media patung ini yang merupakan replika dari struktur tubuh manusia ya,
bisa memberikan pengalaman tersendiri bagi para peserta didik untuk mengamati secara langsung yang mana sih dinamakan dengan jantung, yang mana sih dinamakan dengan paru-paru, yang mana sih yang dinamakan dengan hati, usus besar, usus dan lain sebagainya. Begitu. Ini kan dalam pembelajaran biologi ya. Ini masuk dalam sistem alat-alat tubuh manusia ataupun organ-organ tubuh pada manusia. Dan si siswa ataupun si peserta didik bisa memahami secara langsung bagaimana sih struktur pembedaan antara tubuh wanita dan tubuh pria. Ya, di sini kita bisa melihat secara langsung kalau tubuh wanita memiliki berupa payudara, sedangkan si pria ini tidak memiliki payudara, ya, tidak memiliki payudara, begitu. Jadi dan begitulah perbedaan antara kedua manekin ini. Jadi kita sebagai tenaga pendidik ataupun seorang guru atau calon-calon guru pasti akan dimudahkan ketika kita menggunakan media model ini. Adapun manfaat dari pengadaan model ini atau pengadaan media model ini dapat membuat siswa lebih antusias dalam belajar karena dia bisa melihat langsung bagaimana sih struktur dalam tubuh manusia, bagaimana sih perbedaan antara mungkin laki-laki ya dan perempuan, mungkin ada perbedaan mendasar dari laki-laki dan perempuan, bagaimana struktur dalam tubuh manusia itu sendiri, begitu ya. Jadi seakan-akan siswa itu akan lebih tertarik belajarnya dibanding ketika seorang guru hanya menjelaskan dan seorang siswa hanya berimajinasi tanpa ada arah ataupun stimulus yang kuat. Mungkin itu saja penjelasan tentang apa sih yang dimaksud dengan media realia dan apa sih yang dimaksud dengan media model. Oke, kesimpulannya, media realia adalah segala sesuatu yang bersifat nyata atau merupakan bentuk aslinya. Contoh seorang guru memberikan pembelajaran mengamati atau mengidentifikasi tumbuhan. Di sini ada sampelnya tumbuhan bunga Kamboja, di mana seorang siswa ataupun peserta didik bisa mengeksplorasi atau mengidentifikasi secara langsung bagaimana sih bentuk daun dari bunga Kamboja, batang, akar, dan lain sebagainya secara nyata dan secara langsung. Begitu. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan media model? Media model adalah segala sesuatu yang mendukung pembelajaran atau partitur pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru ataupun seorang pendidik dalam bentuk dalam bentuk replika ataupun tiruan, tiruan. Kata kuncinya replika atau tiruan. Kalau tadi realia itu nyata, bukan replika, sedangkan kalau misalnya media model adalah media yang digunakan dalam bentuk replika atau tiruan, baik itu tiruan tumbuhan maupun manusia. Di sini saya memberikan contoh tadi, sudah dijelaskan juga tadi, media model berupa organ tubuh pada manusia ya. Seorang siswa atau seorang peserta didik bisa mengamati secara langsung, oh ternyata ini loh perbedaan mendasar dari struktur tubuh wanita maupun struktur tubuh pria begitu. Oh begini loh ternyata struktur tubuh atau organ-organ dalam tubuh kita gitu ya. Mungkin itu saja video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesalahan berasal dari saya sendiri dan kebenaran selalu berasal dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.